Oke, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan gue Dida Putra Perdana dengan teman gue di sana. Siapa namanya? Ikri atau Siong. Ya, ya, di sana ada Ikri. Hari ini kita akan mengcasting game dari Teknoin DX Dota 2 turnamen yang disponsori oleh Intel Indonesia dan berpartner dengan Indonesian Esport Association atau IESPA dan organized by DX. Malam ini sesuai jadwal harusnya adalah pertandingan antara Revival Esport versus O2 Cikutra. Nah, sekarang oke, langsung aja. Ini udah pick and ban pass. Band pass pertama itu revival aja kali ya, gue nyebutnya biar enak ya. Revival itu pertama mengepick Doombringer, lalu ada Bat Rider, lalu dari ini O2 Cikutra ya harusnya ya. Bener gak Kri? Bener kan ya O2 Cikutra ya? Auto Cikutra atau Fastland Gaming ya. Ya, Anak Fastland Gaming. ya. Tapi sih kalau Ya, gue bilang agak membingungkan. kalau gue bilang sih ini O2 sih, O2 Cikutra ini Fastland Gaming ini kayaknya yang paling karena paling atas mungkin ya, mungkin. Lalu ya, ada di band yaitu Tinker. Nah, jadi gini Kri, selama turnamen ini berlangsung ya Kri ya, itu gue udah mendapatkan data. Ternyata dari hari pertama turnamen itu hero yang paling banyak di-pick dalam turnamen ini adalah Shadow Shaman dan Viper dengan 27 game, sama-sama 27 game, tapi Viper lebih unggul dengan menang 17 dan kalah 10, sedangkan Shadow Shaman menang 13 dan kalah 10. Lalu disusul oleh Tide dengan 26 game dan Rubik 26 game. Jadi kalau di sini Tide di pick berarti Tide sudah sama-sama 27 game, berarti 27 game di pick ya dalam turnamen ini. Ya, gue udah mendapatkan datanya. Dan di sini oke, langsung aja Revival mengepick Asian Apparition atau AA sebagai support ya. Lalu ada di sini O2 Cikutra mengepick Tide Hunter. Berarti ini Tide Hunter ini bakal ditaruh mana nih, kirim dulu Kri. Prediksi lu Kri, kan kalau orang kan biasanya Tide ini kan ditaruh di offline ya. Iya benar. Menurut lo di mana Kri? Iya, menurut gue sih bakalan tetap di offline dia, tapi bisa sambil stakin ancient itu biar dia bisa nanti buat ambil. Ya, soalnya kan sekarang di meta barunya kan yang Anchor Smash-nya ini kan bisa memukul ini ya, Asian Engine ya sekarang, sama seperti Tinker dan siapa lagi yang bisa Beastmaster Beastmaster kapaknya ya? ada. Beastmaster Iya. ya, kapaknya itu juga bisa ya. Itu sebagai keuntungan juga ya gitu. Dan Anchor Smash-nya dia bisa kalau misalnya di stack 3 atau 4 gitu, kalau bisa dia bakal lebih cepat gitu kan mendapatkan Blink Dagger-nya gitu. Lalu di sini ada Lich yang dipick oleh O2 Cikutra. Berarti di sini Lich bakal jadi support. Dan di sini yang gua garis bawahi dari Lich itu, gue yang lebih serem itu yang dengan Ice Armor-nya itu loh. Ice Armor-nya itu sama kayak ini ya, sama kayak apa sih itu item yang bikin beko itu apa? Yang kalau Siva dipukul mungkin. beku, iya, bukan Siva, yang Oh, satu lagi ya. kalau di buku-buku. Aduh, apa sih gue lupa tuh. Yang Ultimate Orb 2 biji itu loh. Skadi dah. Oh iya, Skadi, astagfirullahaladzim. Gue malah Tapi gue mikirnya Skadi kan, Skadi. Tapi yang gue bayangin tuh Gem. ini apa, beda ada mekaniknya. Tapi yang Gimana? list baru ini kan dia bisa ngasih buff ke apa, ke tower ini. Itu bagus juga buat ke tower. Oh gitu ya, oke. Berarti di sini nggak cuman ini ya, cuman unit aja. Berarti di sini building juga bisa dikasih ya, berarti kan? Oke. Intinya kalau dipukul ya slow dan beku gitulah, lumayan slow dan beku. Kalau gue pikir. Oke, langsung dari tim Revival ini ada Life Stealer di sini di pick. Lalu di band pass kedua, tim Revival membuang Invocore sebagai
mid liner. Dan di sini kalau dilihat ini Invoker ini ada di urutan tuh 2 3 4 5 10. Di urutan ke-10 yang sering di pick dalam turnamen Tekno Index Dota 2 ini ya, dengan kemenangan 13 dan kalah 6 kali. Lumayan lengkap juga nih datanya nih. Ada semua nih hero-hero yang sering di pick nih kayaknya nih. Dan yang kaget gue di sini apa, Krip? Di sini di urutan keempat malah Trend Protector loh di sini. Justru gue lebih kaget kalau dia bahkan di urutan keempat. Menurut gue dia harusnya lebih sering di-pick dah. Soalnya lagi ya apa? Kita lihat meta di luar juga sekarang lagi Trend Protector itu lagi populer banget. Ada buff skill 3, ada lead sheet-nya itu yang sakit, ultinya pun juga yang bagus juga buat bisa tembus BKB. Iya sih, cuman di sini agak, kalau bagi gue sih agak kaget ya. Kalau gue kagetnya di urutan keempat, kalau lo ternyata kagetnya dia hanya berada di urutan keempat, malah lebih banyak di pick Rubik di sini dengan 26 kali daripada si Trend Protector yang hanya 24 kali gitu. Dan selanjutnya dari tim O2 Cikutra membuang Sand King di sini. Soalnya Sand King ini lumayan bisa dibilang tuh dia sama kayak jungler ya, tinggal naikin si Sandstorm-nya aja, terus dia bisa bisa farming dari dari creep hutan. Ya Allah, susah banget ngomongnya. Dari creep hutan ya, tinggal dia Sandstorm dari Revival ini membuang Weaver, dan dari O2 Cikutra membuang Bristleback. Nah, di sini Bristleback ini dari berapa tuh? Udah 3 kali gue casting ya. Iya, 3 kali gue casting game di turnamen ini. Bristleback ini menjadi momok yang menakutkan bagi tim lawan. Ingat gak lo yang kemarin yang pas BB-nya itu pertandingan apa ya? Moviker kalau nggak salah, Moviker lawan E-Team kalau nggak salah. Yang si BB-nya itu malah membuat tim Moviker itu kalang kabut kalau nggak salah. Seingat gue sih itu kalau nggak salah. Dia bisa double kill di awal, mau dibunuh 5 orang malah kebunuh gitu loh. 3 orang dari yang mau membunuh itu bagi gue tuh momok yang menakutkan banget gitu loh. Menurut lu gimana, Kri? BB ini, Kri? Iya, soalnya BB ini apa? Ditaruh di safe lane atau di offlane itu tetap bisa agresif dah. Berkat skill 2 dan skill 3-nya. Iya. Nah, itu dia maksud gue. Dia kemarin itu ditaruh offline. Terus tapi dia nggak mukul, cuman pakai skill 2-nya itu, tapi goldnya malah menjadi posisi ketiga apa kedua gitu dalam game itu. Itu bagi gue di early game ya itu ya. Bahkan mid dari tim lawan aja tuh kalah gitu loh. Itu bagi gue poin lebih banget gitu loh bagi BB kan, bagi gue sih itu. Oke, lanjut aja langsung dari tim Revival mengambil Jakiro. Lalu ada Viper diambil oleh O2 Cikutra, dan ada Phantom Assassin diambil juga oleh tim O2. Nah, dan menurut lu siapa nih yang bakal jadi mid nih? Kalau dari O2 Cikutra atau Fastland Gaming ini kemungkinan besar bakalan PA ya, soalnya sering PA di mid. Terus kalau di Revival ini belum ada ya, mungkin belum kelihatan ya. Iya, mungkin habis ini Revival ini bakal mengepik mid liner sih kalau menurut gue dan teman gue Ikri ini. Cuman di sini ada Viper juga loh, Kri, yang bisa menjadi mid lane loh. Iya, sekarang kan lebih fleksibel ya. Pembagian landing itu gimana strategi masing-masing tim aja sih, sama eksekusi di gamenya itu sendiri. Iya sih, kan komentator hanya bisa berteori ya, sedangkan nanti semua eksekusi yang bakal dilakukan oleh kedua tim itu kan kita nggak tahu gitu. Yang jelas kita akan
mencoba menerawang, kalau kata orang kan, menerawang apa sih yang bakal terjadi. Dan bener banget nih, bener banget. Otu Cikutra ternyata mengeband Brewmaster ya di sini ya, sebagai yang kita tahu dalam 10 seconds to go. turnamen apa ya, turnamen profesional kalau gue bilang gitu. Ini tuh Brewmaster ini lagi in-innya di pick untuk menjadi liner. Soalnya dia punya ini kan skill yang bisa bikin miss mabuk itu, kalau dilempar mabuk gitu. Gue seneng tuh itu dimukul malah miss gitu. Terus juga kalau misalnya dia nggak kepukul, dia nggak mukul selama 6 apa 10 sih gue lupa. Dan sekalinya dia mukul kritikal itu loh. Gue lupa tuh berapa detik tuh. 10 apa 6 sih? 10 detik kayak 10 detik ya. 10 kayaknya dah. 10 ya, gue agak lupa tuh. 10 10 apa 6 detik. Dan lalu band terakhir dilakukan oleh Revival membuat X. Ya berarti kalau dilihat, oh ya benar ya, berarti Revival ini mengeband support bagi si tim O2 dan si O2 mengeband Brewmaster untuk tim Revival. Wah, sama-sama ini bakal seru nih pertandingan nih, karena sama-sama mengerti dan sama-sama saling saling mencegah gitu loh, sama-sama mencegah. Nih kayaknya bakal seru banget di sini. Dan terakhir dari O2 ngepick Undying ini, bagi gue Undying itu yang sakit itu anak-anaknya tuh, si Tombstone-nya ini. Soalnya lo ada Tombstone-nya itu tuh nyebelin gitu loh. Gue sering main kan, kalau ada Tombstone tuh kayaknya tuh kesel gitu loh. Lagi war tiba-tiba ada ini kan, ada zombie mukul-mukulin, malah kita yang mati gitu loh. Menurut lu gimana, Gri? Iya, apalagi buat support kayak AA dan Jakiko ini, itu sakit banget skill 3-nya Undying. Dan ini mikirnya gini, kalau misalnya seandainya kita memukul Tombstone ya, dan Tombstone itu bisa di-heal gitu loh. Kalau nggak kita sedang tim lawan memukul Tombstone, sibuk memukul Tombstone, pukul aja tim lawannya gitu kan. Itu nyebelin banget pokoknya itu. Dan terakhir dari tim Revival mengepick Silencer sebagai counter dari ini ya, counter dari Tide Lich ya. Sepertinya sih gitu. Soalnya kalau kita lihat Tide kalau mengeluarkan ulti dan terkena minimal 3 lalu Lich tinggal ulti juga, bagi gue lumayan sakit sih. Terus kombonya juga bagus banget sih dari tim O2 ya, tapi nggak tahu nih gimana eksekusinya dari mereka. Dan gue yakin ini bakal menjadi pertandingan seru banget karena saling mengeband, saling ngepick untuk mengcounter hero-hero lawannya. Oke, langsung aja gue sebutin dari tim ini dulu ya, O2 ya. Mana tuh orangnya? Dari tim O2 ada O2 apa nih? O2 FL O2 ya kalau gue nyebutnya sebagai Viper. Lalu ada Avil Fastland sebagai Tide. Lalu ada Kakak KKK Fastland sebagai Lich. Lalu ada RY sebagai Phantom Assassin. Lalu ada Standing Pool N sebagai Undying. Dari tim Revival ada Kios sebagai Silencer. Lalu ada ZY sebagai Jakiro. Ada Standing Fit Everyday sebagai oh kita lihat sih, Thompson dikeluarkan. Sorry gue potong dulu. Thompson dikeluarkan, apa yang terjadi? Dan ternyata tidak terjadi war di sini, hanya Thompson saja yang dikeluarkan. Lalu udah kabur ya ini, sepertinya tadi melakukan smoke ya. Oke, gue lanjut lagi. Flamer sebagai Nyx dan Standing Demitin sebagai Centaur. Oke, langsung aja pencet. Jadi di sini mid ada Silencer akan melawan sorry ini gue mouse-nya ada 2 jadi agak ribet. Jadi oke, gue lanjutin. Silencer akan melawan Phantom Assassin. Lalu ya agak sulit ya kalau gue bilang ya nanti ini di midnya nih. Lalu ada di atas ini 3 lawan 3 di sini. Undying, Lich dan Viper akan melawan Nyx, Jakiro dan Asian Parsian. Dan sedangkan di mid lane di offline
Di offline-nya si FL ya, tim FL atau O2 Cikutra ada Tide melawan Centaur Warrior. Safe landing kok offline mah di atas. Ya, dari safe landnya tim Kutra di sini ya. Kita lihat nih. Prediksi lu, Kri. Kita mau ngomongin prediksi kan. Bot ada di sebelah mana, Kri? Kayaknya di mid deh, soalnya apa? Kalau PA-nya nggak hati-hati, dia bisa di spam skill 1 dan skill 3-nya silencer itu. Jadi udah lumayan ini ya, udah hampir seperempat ya nih, seperempat darahnya di sini udah berkurang. Iya, kenapa nggak gue bilang lane atas? Soalnya si lane atas ini agak sulit ya, walaupun ada slow, tapi buat ngehit ice pad yang tepat itu susah ya, bagi gue susah. Dan ada tambahan damage, walaupun ada tambahan dari AA itu juga harus. Oke. Dan kayaknya sih ini offline-nya ini dari si Centaur sama Tide kayaknya seru bener gitu loh. Gue ini kayaknya bakal first blood nih buat mereka berdua nih, salah satunya nih, ya kan? Sama-sama agresif gitu loh. Iya, dia berdua bisa sama-sama agresif tapi sama-sama tebal itu yang masalah. Iya, sama-sama tebal nih darahnya, yang satu 700, satu 682 kan. Nah lo kan. Dan ini ada damage-nya, berarti mereka berapa nih? 100 sama 175, 275. Sedangkan ini dia mempunyai 75 tambah 110, 175. Lebih banyak ini sih, lebih banyak ini ya si Senta. Cuman dan juga si Tide ini apa ya, pertumbuhan hitnya cuma 1,7 kan. Jadi lihat aja tuh udah habis gitu loh. Mananya cuma 273, sedangkan ini mananya berapa, 40, dan ini mananya 120 gitu. Dikit banget gitu loh. Sedangkan Senta pun ini kan nggak pakai mana, jadi dia cuma ini doang kan, mananya 130. Dan kita lihat di sini ya, dan benar saja Stampede dikeluarkan dan tidak bisa membunuh Haste. Apakah masih bisa? Terus ya di blink dan terus tidak berani, sangat sakit sekali tower di sini. Kita lihat Phantom Assassin tidak berani mengejar karena tidak ada backup mana juga ya, tidak ada backup gas ya dari si Tide yang bisa menslow Senta. Berani juga si PA nya ini. Kita lihat PA sakit banget loh. Ya, iya, ada seperti gue bilang tadi, dia nggak bisa harus bergantung sama Danger ini buat creeping ya. Kita lihat juga lasitnya udah lumayan tertinggal ya, 23 ke 10 antara silencer dengan PA. Iya, udah beda hampir setengahnya di sini. 23 berbanding 12 sih ya, hampir setengah lah. Udah beda setengah, itu udah lumayan apa ya, kalau gue bilang udah lumayan merugikan ya kalau di mid ya. Kalau gue bilang sih, soalnya hero mid itu yang harusnya hero yang cepet naik level dan cepet farming gitu loh untuk mendapatkan item. Kalau bagi gue sih, soalnya dia bakal membantu ganking dari timnya. Bener nggak kalau menurut lu, Kri? Iya, bener banget dah. Dan kayaknya atas juga masih belum ada yang berani untuk mulai gitu loh. Nah, ini ada smoke dari tim Fastlane ya, bagusan. Kita lihat ke mid. Apakah bisa? Kita lihat di sini silencer, kamu berbahaya silencer, dan tombstone dikeluarkan, tapi blindage langsung saja, dan first blood diambil oleh Undying dengan skill satunya tadi ya. Kita lihat decay-nya ya di sini ya. Sangat baik sekali. Nice play. Langsung saja tidak ragu-ragu mengeluarkan tombstone, lalu mengeluarkan soul rip-nya, dan terakhir mengeluarkan decay-nya untuk menyelamatkan kill ya, kalau bisa gue bilang ya. Iya, dan kotasinya bagus banget karena bantu si PA. Iya, tadi PA soalnya susah. Dan kita revenge dikeluarkan. Kita lihat di sini, Tide tidak bisa membunuh dari Centaur. Sayang sekali, sangat disayangkan. Tapi bagi gue sih worth sih. Kenapa baru gue bilang sama-sama mengeluarkan ultinya. Cuman
Oh, Jakiro di sana di atas dulu. Sebentar, kita balik ke atas dulu. Ternyata Jakiro di sini dibunuh oleh Viper dengan bantuan Undying dan Lich dengan Tombstone ya, Tombstone dan Soul Rip-nya. Kita lanjutin lagi tadi. Kalau gue bilang sih di sini di bawah ini antara si Tide dengan Senta itu kerugian bagi Tide. Kenapa gue bilang gitu? Karena ulti dia lebih lama daripada wah, dan di sini kita lihat di atas, sorry gue potong lagi. Di sini di atas kita lihat Undying dapat membunuh Ancient of Rage, dan ternyata di sini kita masih lihat Lifestealer apakah bisa selamat? Sedikit lagi Lifestealer bisa akan mati, dan kita lihat di sini double damage diambil oleh Silencer. Apakah Silencer dapat membunuh? Masih berkutat-kutat karena di sini kita lihat ada ops ya, di sini ada ops. Kita lihat ops. Balik lagi ke mid. Tidak ada bantuan datang dari Jakiro, tapi Jakiro sudah terlihat sepertinya. Sorry, gue mau ngelanjutin yang tadi ini nih, yang si Tide sama Senta nih kan. Kenapa gue bilang lebih untung si Senta? Karena si Tide ini refresh-nya itu kan ultinya lama tuh, hampir berapa sih? 200 detik ya? 150 detik gitu loh. Tapi tidak bisa membunuh, sedangkan Senta ultinya cuman 90 detik gitu loh. Jadi bagi gue sih kerugian banget bagi si ya Tide ya, karena nggak bisa membunuh. Kecuali kalau dia bisa membunuh baru untung gitu loh. Kita di atas. Adem ayam aja, nggak adem ayam juga sih tadi. Nah ini kalau menurut gue ya, tim O2 ini harus lakukan rotasi lagi ke mid ya. Soalnya apalagi lagi masih ketinggalan jauh si PA ini oleh tim oleh Silencer dari segi wasitnya. Iya, sudah 40 berbanding 27 kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ya karena tidak mau terbuang darah, dia mengeluarkan decay-nya. Lebih baik kehilangan mana daripada kehilangan darah. Kalau bagi gue sih lebih baik kehilangan mantan daripada kehilangan pacar. Bener banget ya, Kri? Iya kayaknya tuh. Ya kita bercanda dikit lah, masih ya serius mulu. Kita lihat masih di sini, kita masih melihat ini juga masih ya double damage dikeluarkan. Kita di sini ya. Tapi di sini ada keuntungan juga ya, si Phantom Assassin mengeluarkan Dagger. Aduh, critical 200, sangat baik sekali, langsung aja dikejar sekali hit lagi, satu hit lagi dan tidak bisa, dan Dagger langsung saja membunuh Silencer. Telat tadi ya, kalau gue bilang telat. Global Silent dari si Centaur dapat membunuh, dan Centaur dapat terbunuh, maksud gue terbunuh oleh Tide. Padahal di situ ada naik di sini membantu, cuman apa terbunuh. Kita lihat apa aja, dan sekali lagi Ravage digunakan. Gimana Kri ulasan lu dengan tadi ada 2 kill di mid, lalu ada kill juga di sini, gimana menurut Kri? Ya tuh, gue juga bingung si Nix-nya Lifestealer ini ngapain melakukan rotasi ya ke bawah. Sebenarnya dia nggak bisa farming di atas. Ya makanya, dan itu tinggal satu hit lagi, dan dapat dibunuh oleh tower. Kita lihat di sini di mid, Silencer sekali lagi terbunuh. Kita lihat di sini 3 orang langsung saja ke mid membantu Phantom Assassin. Tombstone dikeluarkan, lalu juga dari AA juga ya. Tadi AA juga mengeluarkan Chilling Touch-nya dan Full Fleet-nya. Skill satunya juga, tapi tidak bisa membunuh siapa-siapa. Dan di sini kita Tide Hunter juga tadi di sini terbunuh oleh tower, di bantu naik ya tadi Centaur ya membunuhnya. Kan gue bilang apa, ini game bakal seru banget, bakal ada tarik ulur jual beli serangan. Dan kita di sini Viper farming ya di sini untuk mendapatkan mekanisme. Ya, dan midnya ini susah ya buat di backup oleh Jakiro dan AA. Soalnya expatnya ini cuma 1,4 detik, dan AA-nya itu jadi nggak bisa mengeluarkan skill 1 dah. Dan jadi apa bisa dibilang nggak ada stun ya.
nggak ada reliable stun dari tim Revival kecuali Centaur. Nah itu dia, dan sedangkan di situ tadi kita lihat yang kita tadi itu loh, yang kita dari tadi garis bawah itu tombstone-nya dari Undying itu dari tadi keluar, dan support dari tim Revival ini nggak bisa mengendalikan ibaratnya kan. Iya, mereka nggak bisa mendekat ke lifestealer-nya ini karena mereka akan mati duluan gitu. Nah, karena tombstone-nya itu kan. Dan kita lihat di sini SP dikeluarkan dan masih di saya Global Silent dikeluarkan. Lich menjadi incaran, Lich meninggal di situ. Kita lihat Viper juga meninggal di situ, dan masuk saja di sini. PA dapat membunuh satu menggunakan hasilnya Ravage dikeluarkan. Foreman Ravage di sini. Kita lihat Janda ini. Oh, dapat terbunuh lagi, triple kill, double kill, dan well play. Team wipe dari O2 Cikutra. Bagus sekali. 5 orang dari tim Revival meninggal kembali ke base dan hanya menjatuhkan 3 orang dari O2 Cikutra. Gimana Kri menurut lu, Kri? Iya, tadi ada tombstone ya, tombstone-nya nggak berhasil di kill oleh tim Revival. Itu jadi apa, memberi peluang ke Tide untuk rotasi ke atas dah. Dia jadi bisa melakukan ravage dengan pas gitu. Dan tadi ravage-nya itu kena loh, kena semua, gue garis bawahin, kena semua. 4 orang kena. Lalu tadi juga si Phantom Assassin dengan gagah beraninya dia mengeluarkan ini ya, si Dagernya ini, lalu blink ke depan dengan berani. Dan tadi juga Dagernya itu mengeluarkan kritikal. Sangat Dewi Fortuna sepertinya lagi ini ya, lagi berpihak kepada Phantom Assassin di sini ya, kalau gue bilang ya. Tadi benar loh, Dager seplak 300. Terus tadi juga pas di mid ngeblink mukul si Silencer 259 kalau nggak salah. Dan kita lihat sini, dan Silencer apakah dapat terbunuh? Kita lihat Silencer, tombstone dikeluarkan, masih dipukul-pukul, sore dikeluarkan, DK dikeluarkan, dan langsung saja mati oleh Lich. Backup yang sangat-sangat terlambat dari tim Revival di sini. Dan kita lihat di sini tombstone juga masih berdiri kokoh. Dan SP dikeluarkan. Oh, terbunuh. Blink dan unstoppable dari Phantom Assassin. 14-4 kedudukan sementara dalam game Fastlane melawan Revival. Mungkin apa nih nyebut timnya ini? Di sini tulisannya Fastlane, tapi di catatan gue nyebutnya O2 Cikutra. Fastlane aja kali ya. Iya, mungkin kita stick ke Fastlane aja ya. Ke Fastlane aja ya. Soalnya di bagannya juga O2 Cikutra gitu loh. Oke. Gimana Kri tadi, Kri? Ulasan dari yang tadi, Kri, itu keren banget kalau bagi gua. Iya, tim Fastlane ini harus fokus ke Silencer. Sorry, gue potong step digunakan. Centaur masih membunuh, apakah bisa membunuh Centaur? Tombstone digunakan. Oh, Ravage dikeluarkan, 2-man Ravage. Dan SP dikeluarkan. Silencer, one hit. Silencer Danger, Silencer, dan langsung aja Waken 6 dari Phantom Assassin. Tadi kita lihat di sini. Sorry tadi Kri gue potong. Centaur membawa dan Step masih dikeluarkan, dan apakah masih bisa dikejar oleh Phantom Assassin? Dan tidak bisa dikejar ternyata. Langsung blink Danger Centaur. Tadi di sini gue garis bawahin. Tadi jadi Centaur ini membawa si Nyx ke dalam tubuhnya, tetapi tidak bisa membunuh karena tadi kita lihat di sini ya, tadi ya kita lihat rame banget dari tim Fastlane ini, dan malah tidak bisa, malah menjadi senjata makan tuan kalau gue bilang, karena timnya dapat terbunuh gitu. Iya, mungkin tadi ada sedikit koreksi ada ya. Centaur itu Stampede itu ultinya ada. Skill 1 itu Storm. Astagfirullahaladzim. Oh iya, ya Allah, Storm, ya Allah. Tadi dan di luar bawah itu Stampede-nya itu masih dalam cooldown enggak? Ya, sorry. Maksud gua tadi ini apa, si Hoodstorm-nya ini loh. Iya, dan Hoodstorm-nya cuma terkena 2 orang ya tadi kalau nggak salah. Oke. Tadi itu Stampede-nya di world sebelumnya soalnya dipaksa untuk
menyelamatkan silencer ya kalau nggak salah di mid. Iya, tadi bener. Oke, sorry buat penonton semuanya, gue salah menyebutkan skill. Oke, Stampede itu ulti dan Hoofstomp adalah skill satunya. Gue sering ketukar, jujur aja itu sering ketukar. Sorry to say. Oke, di sini kita lihat nice di ulti saja oleh Viper dan Stampede dikeluarkan ya, Stampede ya. Ini bener baru ya Stampede ya dikeluarkan tadi ya sama Centaur ya. Iya, dan lagi-lagi Centaur ini dipaksa untuk ulti buat nyelamatin. Nah, kita lihat di sini mid sakit sekali dan sakit sekali like dari Viper dan sekali lagi tombstone-nya itu sangat bahaya sekali. Kita lihat sini Jakiro juga terbunuh oleh Phantom Assassin. BKB dikeluarkan mengejar untuk silencer di hit dan kritikal 497 dapat mengenai. Dan kita lihat sini AA dapat terbunuh oleh Undying. Wow, 24 dalam menit 16 atau menit 17. Gimana kira menurut lu, Kri? Ya menurut gua tadi mungkin ada miskomunikasi ya. Life stealer-nya berhasil selamat tapi Centaur Warundernya masih ada di depan. Sehingga dia nggak ada ulti tapi dia masih dekat tower gitu loh, mati. Oke. Wow, di sini Viper-nya membuat force staff seperti di sini. Iya, Viper-nya di sini support ya. Karena mungkin berpikirnya sudah mempunyai damage ya dari si Phantom Assassin ya. Phantom Assassin di sini juga sudah mempunyai BKB di sini. Udah lumayan sakit kalau gue bilang. Iya, bukan BKB dia buat bisa maju ke depan aja ya tanpa takut Centaur. Sedangkan damage udah ada dari Ravage dan Zombie. Oh, kita lihat di sini Phantom Assassin dapat membunuh Asian Aparthian. Kita lihat di sini sangat mudah sekali easy kill bagi Phantom Assassin untuk melawan support dari tim Revival. Dan kita lihat di sini Ice Pet digunakan. Oh, tempat silent dikeluarkan juga oleh silencer. Kita lihat di sini, lihat itu anak-anaknya. Lihat tadi, Kri. Anak-anak dari Tombstone itu bikin slow banget loh. Si silencernya itu nggak bisa lari loh dia. Kekejar sama si Phantom Assassin ini. Iya, dan lagi di Vessel ini dia berhasil punya start yang bagus ya. Terus juga dia memasang ward di sini ofensif. Mungkin dipotong dulu, ada ward di tengah. Sorry, kita potong dulu. Kita lihat di sini Jakiro dapat terbunuh. Kita lihat apakah masih mengejar? Ya, masih mengejar AA. Apakah dapat? Oh, si di situ Viper terbunuh dan ternyata tidak dikejar lagi oleh Phantom Assassin. Phantom Assassin blink ke belakang menyelamatkan diri. Fastlane ini sangat ini ya, agresif ya kalau gue bilangnya. Sampai di tower 3 aja mereka jabanin gitu loh. Karena mungkin bagi mereka sudah tertinggal jauh ya, Mas. Udah di atas awan lah kalau bagi Fastlane ini. Gimana menurut Kri? Iya, dan tim Revival ini nggak bisa, harus hati-hati banget ya. Mereka nggak boleh ada keculik satu orang atau memaksa Senta ultinya ini lagi. Iya itu dia. Dan kita lihat di sini networknya aja itu 4 orang. Gue bergaris bawahi 4 orang dipegang oleh tim ini ya, tim FL ya, Fastlane ini, dengan selisih jarak keempat dan kedua adalah Undying dan Centaur itu hampir 2000 gold. Ya kan? Dan kita lihat di sini perbedaan goldnya aja sudah Fastlane 37.000 dan Revival 20.000. Berarti perbedaannya itu ada 17.000 ya. Nah, makanya antara kedua tim. Nah, itu dia maksud gue. Jauh banget. Dan kita lihat di sini PA menggunakan invis akan membunuh salah satu, dan di situ Sentry Ward ditaruh, terlihat saja dan bisa terlihat salah lagi, bisa terlihat. Dan di sini Storm dikeluarkan dan juga Tempest dikeluarkan, tidak untuk membunuh Phantom Assassin. Phantom Assassin dapat kabur menggunakan botol. Ya, Expert melintang di jalan. Kita lihat di sini PA juga masih mengejar. PA masih mengejar naik. Apakah dapat? Dan naik memasuki tubuh silencer. Naik. Repet dikeluarkan oleh. Repet
Savage dikeluarkan oleh Tide dan Ice Pet mengenai 3 orang. Ulti juga dikeluarkan, tapi di sini Silencer apakah bisa terbunuh? Langsung saja dapat dibunuh dan sekali lagi team wipe dari tim Fastline. Ya sudah, iya, dan 4 orang. Dan lagi-lagi ini GG di menit 20. GG call di menit 20. Well play. Kombinasi yang sangat baik, yang sangat bagus dipraktekkan oleh tim Fastline ini. Dengan kedudukan tadi berapa tuh? Gua agak lupa, dan di menit 26. Wow. Gimana kira menurut lu, Kri? Ulasan lu, Kri, tentang game ini, Kri? Menurut gue sih tadi beberapa kali ya ada salah posisi antar kadang Central War Runner-nya atau Lifestealer-nya, dan itu pasti memaksa Central War Runner untuk ulti gitu dah. Jadi mereka nggak punya initiate lagi selain harus bergantung dengan Ledger yang tepat gitu loh dari Central. Sedangkan tadi aja Ledgernya aja kurang tepat ya gitu kan. Iya, dan menurut gue yang titik poin perubahannya itu apa, rotasi dari atas ya untuk ngegeng Silencer itu. Di Silencer tadi ya. Oke. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan kami berdua dalam Teknoin DX Dota 2 turnamen yang disponsori oleh Intel Indonesia, berpartner dengan ESPY Indonesian Esport Association dan organized by DX. Oke, salam dari gue Dida Putra Perdana dan teman gue dari Ikri, dan makasih buat semuanya. Thank you buat semuanya, dan jika ada kritik dan saran langsung aja mention di @didadidog Twitter gue, langsung aja. Kritik membangun kalian sangat berarti bagi gue. Oke, terima kasih telah menonton and see you. Bye bye.